Firman ketiga, penghujatan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Kata menyebut nama Tuhan Allahmu pada firman ketiga ini sebenarnya berarti membawa. Ya, ketika kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan mengakui firman pertama dan kedua, yaitu mengaku percaya bahwa Allah yang esa telah turun ke dunia dalam rupa manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita. Karena memang kitalah tempat Roh Kudus berdiam. Sehingga ketika kita tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sama saja kita melanggar firman pertama dan kedua. Dan parahnya, ketika kita percaya pada Kristus tapi terang-terangan kembali pada dosa lama, sama saja kita membiarkan diri kita kembali diperbudak oleh dosa, seperti bangsa Israel di padang gurun yang menginginkan kembali ke Mesir, sehingga hanya generasi baru yang masuk tanah perjanjian. Markus 3 ayat ke-29 berkata, tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya selalu menuntun dan menolong kita. Jadi jangan heran mengapa Allah bisa mengadili dengan seadil-adilnya dan dapat menghakimi setiap detail perbuatan kita. Tapi jika kita menghujat Roh Kudus di dalam diri kita, sama saja kita menolak keselamatan yang dari Allah, yang artinya melakukan dosa kekal. Allah sudah terang-terangan datang menyelamatkan kita, tapi kita menolaknya. Sama saja kita menghujat Roh Kudus, alias menolak kasih karunia dari Kristus Sang Juru Selamat. Seperti bangsa Israel yang sudah diselamatkan dari perbudakan, tapi masih ingin kembali ke Mesir. Sama saja menginjak-injak karya keselamatan dari Allah yang sudah mengeluarkan mereka. Allah sendiri telah turun ke dunia, merendahkan diri menjadi manusia, sama seperti kita, hanya untuk menunjukkan begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Dengan cara mati di kayu salib, menerima seluruh murka Allah atas dosa manusia dengan nyawanya sendiri. Inilah bukti kasih Allah yang rela mati demi sahabat-sahabatnya, yaitu kita. Karya penebusan di kayu salib adalah satu-satunya cara supaya kita selamat. Jika kita menolaknya, setelah mengetahui kebenaran dengan cara apa lagi kita akan diselamatkan, jawabannya tidak ada. Satu-satunya jalan adalah lewat kasih Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Jika kita percaya pada Kristus, itu semua karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga jika seseorang menolak karya keselamatan, sama saja dia menghujat Allah Roh Kudus yang menyediakan jalan keselamatan itu, yaitu kepada Yesus Kristus. Jika satu-satunya jalan ditolak, maka tidak ada lagi jalan menuju hidup kekal, karena Yesus itulah hidup yang kekal. Sama seperti satu generasi yang menolak, dituntun Allah masuk ke tanah perjanjian, dan akhirnya justru mereka mati berputar-putar di gurun pasir. Jika tanah perjanjian yang sudah ditunjukkan dan sudah di depan mata ditolak, mau kemana lagi? Jika keselamatan sudah dibukakan di depan mata kita, apa jadinya kita nanti jika kita menolaknya? Roma 2 ayat ke-23 sampai 24 berkata, engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Firman kedua ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika kita mengikut Kristus, maka kita adalah milik Kristus, yang artinya segala perbuatan kita mengatasnamakan Kristus. Sehingga semakin kita mengenal Kristus, terlebih jika status kita adalah pendeta, pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja, guru agama, guru sekolah minggu, atau pekerja gereja, ketika kita melakukan dosa yang terang-terangan, otomatis nama Allah yang tercemar, atau seluruh umat Kristen. Kita mengajar firman Tuhan, tapi kita sendiri melanggarnya. Bagaimana orang bisa percaya pada firman Tuhan? Padahal apa yang dikatakan adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran, tapi perbuatan orang yang mengajarkannya bertentangan dengan ajarannya. Maka tidak akan ada yang percaya pada perkataannya, walaupun itu adalah firman Tuhan. Yang akibatnya nama Allah yang benar pun tercemar. Jadi perbuatan kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang paling parah adalah menyalahgunakan nama Allah secara terang-terangan di gereja. Banyak sekali pendeta yang mengatasnamakan nama Tuhan untuk memeras jemaatnya yang polos dan barusan lahir baru, atau bahkan dengan sengaja mengatasnamakan Tuhan untuk berbuat cabul pada jemaatnya.
Contoh nyatanya adalah Raja Daud yang memanfaatkan statusnya sebagai raja untuk mengambil Batsheba. Contoh lainnya seperti Musa yang melakukan mujizat untuk menyelamatkan nama baiknya di hadapan bangsa Israel yang terus memberontak dengan mengeluarkan air dari batu tanpa perintah Allah. Akhirnya kita tahu bahwa Musa tidak dapat masuk tanah perjanjian. Ada juga yang membunuh dengan mengatasnamakan Tuhan, yaitu memposisikan diri sebagai hakim alias Allah untuk menentukan nasib orang lain. Kita bukanlah budak dosa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Karena dosa orang yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Kristus, dampaknya akan lebih besar bagi seluruh anak-anak Allah. Bukan hanya mereka yang melakukan dosa itu saja, tapi semua pengikut Kristus akan ikut menanggungnya. Hujatan, penganiayaan, keraguan akan ditujukan bagi seluruh pengikut Kristus karena pelanggaran pengikut Kristus yang tidak taat dan menyalahgunakan nama Allah. Jadi jika kita telah menjadi pengikut Kristus, berdoalah selalu supaya kita memiliki iman yang teguh dan dikuatkan dari berbagai pencobaan dunia. Ingat selalu untuk tidak mendukakan Roh Kudus, tapi mintalah Roh Kudus yang ada dan berdiam di dalam diri kita untuk selalu memenuhi kita, sehingga segala sesuatu yang kita hasilkan adalah buah Roh Kudus, bukan perbuatan daging. Sehingga nama Allah akan dimuliakan karena orang lain melihat nama Allah hidup di dalam diri kita. Bukan sebaliknya. 1 Korintus 3:16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?"